Shalom semua warga kerajaan. Tuhan Yesus menjanjikan kepada Petrus yang menggambarkan kita semua, I will give you the keys of the kingdom. Kunci-kunci kerajaan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Di luar daripada pengikut Kristus. Karena itu salah satu kunci untuk mengerti semua perumpamaan Tuhan Yesus. Dia selalu berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Orang yang mendengar tidak bisa ngerti. Yang punya mata tidak bisa melihat kecuali yang disingkapkan oleh Tuhan dan mereka yang adalah murid-murid Kristus. Jadi kita melihat kuncinya Matius 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8. Ini sinopsis ya, 3 Injil yang disebut 3 Gospel itu, kitab Injil. Dan di sini dalam Matius 13 kita dijelaskan tentang the mystery of the kingdom, rahasia. Mysterion, rahasia ini bukan secret tapi misteri. Misteri itu orang luar tidak mengerti. Tapi yang di dalam bisa mengerti. Kalau orang dunia pakai istilah secret society. Tetapi di dalam kerajaan Allah disingkapkan oleh Tuhan. Untuk mengerti mystery of the kingdom ini kan kunci. Jadi kita mesti mencarinya, kan kita mesti mempelajarinya dan bersungguh-sungguh mencarinya. Karena kalau tidak kita tidak akan mengerti. Karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Dia menyampaikan cuma satu, yaitu tentang the kingdom of God. Dan ada satu perumpamaan yang dikatakan ada seorang yang memiliki ladang dan menabur benih yang baik. Tapi ketika malam ada musuh. Ya, ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik. Dan firman Allah dijelaskan dalam perumpamaan itu tumbuh bersama. Yang satunya gandum, yang satunya alang-alang ya. Alang-alang di situ adalah mirip dengan gandum, bukan alang-alang yang kita kenal yang dibuat atap itu ya. Tetapi lalang di sini adalah yang mirip dengan itu, tetapi butir-butirnya warnanya hitam. Ini bukan soal warna hitam atau apapun, tapi itu beracun, saudara ya. Tetapi kalau tumbuhnya sama-sama, ada yang tanya pekerjanya, Tuhan, apa Anda dicabut? Jangan. Nanti gandum yang baik tercabut. Di dalam saya melayani Tuhan seringkali begitu. Ya, bapaknya baik, ibunya dominan, anak-anaknya suka ngelawan. Tapi kita melayani bersama-sama karena Tuhan akan tiba pada akhir zaman di mana memberikan kesempatan kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat akan dilemparkan dalam api. Ini bukan gertak sambal, saudara ya. Sungguh-sungguh akan terjadi. Dan dijelaskan siapakah benih yang baik itu. The sons of the kingdom. Sayang dalam terjemahan King James, saya cek New King James juga bilang children. No, itu huios. Huios itu putra. Jadilah putra-putra kerajaan itu yang menghasilkan buah dan mempermuliakan Bapakmu di sorga. Dan dijelaskan ada anak-anak si jahat dan iblis. Iblis itu si pendakwa, si penuduh. Evil one, poneros. Dan saya mau beritahu bahwa sangat berbeda antara orang yang dilahirkan kembali dan tidak. Dan ini akan tumbuh bersama. Dan saudaraku, kelihatannya dari jauh seperti orang percaya. Dari jauh kelihatannya seperti hamba Tuhan. Tapi buahnya pahit. Karena itu saudara, saya percaya biarlah kita mengerti. The field is the world. Sekali lagi, saya sudah sampaikan harus engage. Tidak bisa kita punya pengaruh kalau kita tidak, yaitu ada di dunia. You are in the world but not of the world. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya kita akan memberikan dampak yang baik. Be the sons of the kingdom. God bless you all. Amen. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi sorak-sorainya. Amin. Siapa siap bertemu dengan Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini untuk menikmati kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas umat-Mu Bapak. Kami yakin Tuhan juga mujizat terjadi hari ini Tuhan. Dan sebelumnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami, lawat negeri kami, setiap penduduk suku, kaum, bangsa dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Miangas ada lawatan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan.
pemerintahan kami juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan kota kami Bondowoso dan kabupaten ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan tempat yang gersang akan menjadi tempat di mana tumbuh taman pohon berbuah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kota ini akan melesat Tuhan, dan anak-anak Tuhan di dalamnya juga Tuhan akan bangkit menjadi berkat. Kami berkati kota dan kabupaten ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. You are holy, amen. Holy, holy, oh, merciful, merciful and mighty God in three person, blessed Trinity, Trinity. Mari katakan kudus, kudus Tuhan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agungna segala puji, segala puji. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Haleluya, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru kudus, kuduslah Tuhan, segala puji, oh, segala pujian bagi-Mu. Amin. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan suci, suci Kau Tuhan. Haleluya. Suci, suci, Kau kudus tersungguh, Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan, oh Tuhan yang
kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala puji, oh, segala pujian, amin. Yesus Tuhan, segenap nafas muliakan surga bumi dan berseru. Kuduslah, come on church, say holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise. Sing louder, holy, 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 oh merciful and mighty, merciful and mighty, God in three persons. Come on, worship Him, hallelujah. You are holy, we worship you. Kau kudus Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Layak disembah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Lebih lagi ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ya lalala syaralalala. Sembah, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau perkasa, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, I exalt Thee. Come on, worship Him. I exalt, yes Lord, with all my heart. I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt. Come on, lift up your hands and worship Him, hallelujah. I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah Tuhan, haleluya, amin. Kau ku sembah Kau, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
jemaat saja katakan kau ku sembah, haleluya, dengan segenap hatimu. Kau ku sembah. Kami mau nikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapata karalala basyara baralala baralala baralala. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Ku sembah Kau. Kau ku sembah, ya Kau ku sembah. Kau ku sembah Kau, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali katakan kau ku sembah Tuhan. Oh, kau ku sembah. Oh Tuhan, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang dahsyat hadir di tengah-tengah umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dia hadir kalian bersama-sama. Amin. Ayo semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Ayo katakan bersama-sama. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, ya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, katakan hanya Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin. Katakan hanya Kau Tuhan. Yes. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, amin, kan tetap selama. Mari angkat tanganmu. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, yes. Haleluya, sukacita ya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian. Allah sumber. Tepuk tangan yang sepalas. Lebih keras lagi dong buat Tuhan. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, sama-sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Selamanya, selama, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Ayo katakan kanan kiri, berikan tos ya. Katakan Allah sumber kekuatan kita hari ini. Haleluya. Dia hebat, dia luar biasa.
Tuhan Allah kita. Semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia luar biasa. Haleluya. Katakan berkuasa, berkuasa. Amin. Di bumi di surga. Yes. Bertata dalam kemuliaan. Amin. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama sebab dia raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Ayo tepuk tangan kuat. Lebih keras lagi semuanya. Yang semangat sukacita Tuhan mengalir atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Siap-siap menari buat Tuhan ya. Katakan betapa hebat. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat. Ayo joget. Haleluya. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Goyang, goyang, goyang. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan Tuhan Allah kita. Yes. Oh, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Sama-sama. Amin. Tuhan Allah kita. Oh, siapa percaya dia hebat, tepuk tangan. Masih mau nyanyi lagi? Ayo sekarang katakan tepuk tangan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Tepuk tangan semuanya. Betapa hebat, betapa hebat. Haleluya. Dahsyatnya Allah kita. Masih ya, masih ya. Dia berjaya. Yesus saja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yeah. Tuhan Allah kita. Tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Amin. Kami mau menikmati firman-Mu dan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah lawat kami Bapa. Oralalaba syarabaralalabaraba. Kipakaraba syarabaralalabaralalabarala. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang
yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andal ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku ya, Tuhan pemulihku. Mari yang dijamah Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Engkau Tuhan, amin. Engkau ya, oralalaba syarabaralala, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Katakan satu-satunya yang ku andalkan Tuhan, amin. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku ya, Tuhan pemulihku. Oh, mari katakan dengan segenap hatimu, katakan satu-satunya yang kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Urapata karalala baralala basyarabara, yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan penyembuh. Katakan Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati dan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami mampu Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Dan kami keluar sebagai pemenang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang ada beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat tim RPC yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara melihat mereka hari ini tanpa wanita. Semua yang melayani laki-laki. Wow, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita bangga menjadi milik kepunyaan Dia. Amin. Tuhan sudah memilih setiap kita. Tuhan menetapkan setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mungkin kita berkata, Bu, aku ini orang kecil, aku gak mampu, aku gak bisa, pendidikanku terbatas. Tapi percaya, apa yang terbatas bagi kita ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa menjadi luar biasa, amin. Yang kecil menjadi luar biasa jika ada di tangan Tuhan, amin. Dan puji Tuhan di bulan ini tema Rock Ministry yaitu The Master of Seed ya. Benih sesawi, benih. Saudara kalau berbicara benih, gak mungkin benih itu besar ya. Benih itu kecil. Dan terkadang benih itu tidak kita perhitungkan. Ya. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan taruh benih itu di dalam kehidupan kita, kita pakai benih itu, kita gunakan benih itu, kita maksimalkan benih itu. Maka benih yang kecil akan menjadi luar biasa di dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini tema khotbah saya yaitu kecil namun berdampak besar. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita sekalipun kecil kita akan berdampak besar. Amin. Coba berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dalam Markus 4 ayat 30 sampai 32. Saya exciting banget hari ini saudara. Mulai tadi menyembah Tuhan, wow hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Saya menikmati kebaikan Tuhan. Kadang-kadang speechless ya, gak bisa ngomong. Tuhan kau baik, Tuhan kau dahsyat. Siapa aku ini? Aku mungkin gak berarti apa-apa di hadapan manusia. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih kita, kecil namun kita bisa berdampak besar. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan bacakan dulu di dalam Markus 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu kecil, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, itu dari terjemahan terbaru ya. Namun saya akan bacakan ini terjemahan sederhananya. Kata Yesus lagi, supaya lebih jelas aku menambahkan perumpamaan lagi untuk menunjukkan gambaran tentang kerajaan Allah.
Kerajaan Allah ibarat biji sawi. Biarpun biji itu paling kecil di dunia, tetapi waktu ditanam, biji itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar di kebun. Tumbuhan itu akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung bisa berlindung di situ. Haleluya. Saudara, luar biasa ya. Kerajaan Allah ini diibaratkan dengan biji sesawi yang kecil. Apa artinya? Kok bisa Tuhan, kenapa enggak diibaratkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa? Tuhan ibaratkan enggak di biji yang kecil, saudara. Artinya apa? Dengan biji yang kecil, ya, kita tahu melalui biji yang kecil ini Tuhan bisa pakai. Luar biasa. Kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, ya. Kita lihat Tuhan Yesus awalnya dia hanya melayani seorang diri, ya kan? Tapi bagaimana dia ketika melayani, ketika dia ada di dalam dunia ini, dia melayani seorang diri. Akhirnya dia bersama dengan muridnya, ada 12 murid. Kemudian ada 70, 120, dan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus itu sampai kepada kita hari ini. Itu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Ya, dimulai dari hal yang sederhana mungkin, ya, yang mungkin orang lain tidak memperhitungkan hal itu. Tetapi kita bersyukur bahwa hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi kecil. Tapi saudara, jangan pernah kita meremehkan hal yang kecil ini. Amin. Mungkin hidup saudara saat ini kecil. Mungkin, Bu, aku gak bisa apa-apa. Bu, pendidikanku terbatas. Bu, keuanganku terbatas. Tapi saudara, jangan pernah kita mengecilkan. Ketika ada firman di dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang kecil ini ketika ada di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Amin. Sesuatu yang kecil akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika berada di tangan yang tepat. Amin. Oleh karena itu pastikan hidup kita berada, kita ada di tangan Tuhan yang tepat, ya. Saya bersyukur hari ini, wow, saudara excited menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menghendaki setiap kita, ya. Yuk, biarlah benih itu, benih yang sudah ditanamkan di dalam hidup kita, benih firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau semuanya itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, melalui perumpamaan ini, ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa untuk mencapai kerajaan Allah, ya, kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Yang setuju katakan yes. Iman kita harus bertumbuh. Ketika kita percaya Yesus, kita tidak hanya berhenti sampai percaya. Tapi iman itu harus mengalami pertumbuhan hari demi hari. Sehingga iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin wow. Sekalipun ada banyak tantangan, iman itu tidak akan pernah goyah. Amin. Saudara mau, amin? Kita mau punya iman yang luar biasa. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita bilang punya iman, memang tidak dibutuhkan iman yang besar. Tapi, saudara, ketika kita sudah percaya Dia, masa iya iman kita terus kecil? Amin. Mungkin awalnya kita punya iman hanya kecil. Tetapi ketika proses demi proses, masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya kehidupan kita dikatakan tadi kecil namun berdampak besar. Itu biji sesawi, ya. Dari benih yang kecil ditanam, berarti benih itu harus mati dulu. Ya. Untuk dia menjadi pohon yang besar, benih itu harus mati dulu, harus ditanam, mati dulu. Baru bertumbuh,
baru menjadi pohon yang besar. Dan pohon itu berguna bagi burung-burung. Dikatakan burung-burung bersarang. Ya, begitupun dengan kehidupan kita. Ya, ketika kita percaya Yesus, Tuhan mau dari iman yang kecil mungkin awalnya. Tapi kita mau dari yang kecil ini kita bisa berdampak dan bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak dan bisa dinikmati orang lain? Yang pertama yaitu kita harus bertumbuh di dalam perbuatan baik. Amin. Saudara setuju? Kita harus bertumbuh dalam perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik ini harus bertumbuh, saudara. Mungkin ketika kita awal percaya Yesus, kita mungkin hanya bisa melakukan perbuatan baik. Aku bisa mengasihi kalau orang itu mengasihi. Itu ya, mungkin itu sebelum awal-awal. Tapi ketika kita sudah percaya Dia, kita tahu hidup kita ini sebenarnya nggak layak, ya kan? Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan apa yang kita lakukan jahat semata-mata di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengangkat kita. Kita yang hina, Tuhan angkat luar biasa. Kita yang berdosa, Tuhan ampuni kita. Bahkan Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Ya, seharusnya kita nggak layak menerima hal yang baik. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berdampak? Kita harus bertumbuh dalam perbuatan baik. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Wah, Tuhan menghendaki kita bertumbuh dalam perbuatan baik. Kita tidak hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Karena ada firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa untungnya? Iya kan? Tapi yang Tuhan kehendaki, orang yang berbuat jahat sama kita, tapi kita bisa tetap melakukan yang baik. Itu luar biasa, amin. Mudah enggak? Enggak mudah. Siapa bilang mudah? Enggak mudah. Orang yang sudah menyakiti kita, kalau bisa kita menyakiti ditambah lebih lagi, gitu kan. Tapi Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh di dalam perbuatan baik kita. Mungkin kita tidak mampu, Tuhan aku enggak mampu mengampuni. Tapi Tuhan katakan, Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Amin. Perbuatan baik, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Tuhan kehendaki miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak baik, di tengah-tengah orang yang tidak baik, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Tuhan katakan miliki cara hidup yang baik. Amin. Sebab ketika kita memiliki cara hidup yang baik, sekalipun kita ada di tengah dunia, kita tidak akan pernah terpengaruh dengan dunia. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Sekalipun dunia tidak baik-baik saja, tapi ketika kita anak Tuhan, kita harus tampil beda, men. Haleluya. Amin. Harus tampil beda. Disitulah orang bisa melihat, oh ini anak Tuhan. Oh ini murid Kristus. Kita harus tampil beda, ya. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik, Tuhan menghendaki kita tetap memiliki cara hidup yang baik. Ya. Sekalipun mungkin orang tidak suka dengan kita. Mungkin orang memfitnahkan kepada kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat yang kita tidak lakukan. Tapi Tuhan katakan apa? Tetap lakukan kebaikan, ya. Sebab dengan kita melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah, ya, mereka mereka akan ini ya, kalau orang sudah niat jahat,
kepada kita. Orang sudah berbuat jahat sama kita, tapi kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Orang itu akan terheran-heran, kok bisa ya? Dia ini loh sudah aku gosipkan. Oh dia ini loh sudah aku fitnah. Oh dia ini loh orang yang sudah aku perlakukan tidak baik. Tapi dia tetap baik. Wow, kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang berbeda dari dia. Sehingga orang itu bisa mencari tahu, oh kenapa ya dia kok bisa tetap baik. Wow, rahasianya karena ada Yesus di dalam hidup kita. Amin, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan menghendaki kita tetaplah memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak baik. Amin. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam perbuatan baik, ya. Tentunya tidak hanya asal berbuat baik, ya, tapi dibutuhkan hikmat. Amin. Dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Pengertian yang benar agar kita bertindak sesuai dengan rencana Allah. Agar kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya perbuatan baik kita enggak sembarangan juga ya. Kalau kita berbuat baik tapi orang yang, contoh nih ya, misalkan kita memberi tapi orang yang diberi ini justru tambah malas, tambah ini, kan enggak baik juga iya kan? Kita butuh hikmat. Yang setuju katakan yes. Dalam berbuat baik kita juga butuh hikmat daripada Tuhan. Supaya perbuatan itu tidak salah juga. Supaya orang lain tidak menyalahgunakan juga ya. Kita butuh hikmat. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau tetap lakukan yang terbaik. Sebab kita adalah terang dunia, amin. Kita garam dunia, Tuhan menghendaki kita tetap menjadi berkat. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wow, Tuhan kehendaki biarlah terangmu bercahaya. Terang itu akan bercahaya kalau ada di tengah kegelapan. Amin. Ya kalau terang kita, mungkin terang kita katakan terangku masih kecil. Kalau kita di tengah-tengah terang yang banyak ya enggak berfungsi, enggak maksimal. Terang itu akan berfungsi ketika ada di dalam kegelapan. Ya. Di mana kita berada, mungkin orang-orang sekitar kita mereka belum percaya kepada Tuhan. Mungkin orang-orang sekitar kita cara bisnisnya enggak baik. Disitulah kita jadi berkat. Di dalam keluarga, mungkin ada keluarga yang belum percaya Tuhan. Mungkin ada suami atau istri yang belum sepenuhnya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi Tuhan kehendaki kita harus terang kita bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik ini loh. Memuliakan Bapa di surga. Jadi tanpa kita harus bersaksi, Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Tanpa kita harus bersaksi pun, ketika orang melihat kita berbuat baik, mereka itu melihat, wow, orang ini beda loh, ya. Orang ini beda dengan dunia. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ya, biarlah terang kita bercahaya di depan orang, supaya orang itu melihat perbuatan kita yang baik. Tidak hanya baik saja, tetapi memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi pertumbuhan dan perubahan hidup harus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita percaya Yesus, dulu ini berbicara kehidupan kita ya. Masa iya terus sama? Kita harus mengalami pertumbuhan, amin. Pertumbuhan di dalam perbuatan baik, pertumbuhan di dalam karakter kita. Ini sudah sering disinggung. Kalau dulu sukanya marah, sudah percaya Yesus puluhan tahun tetap aja bawaannya marah-marah. Haleluya, kita harus berubah, amin. Yang dulu karakter yang gak baik harus berubah jadi lebih baik. Yang dulu karakter pemarah harus jadi karakter peramah, amin. Haleluya. Kalau dulu karakternya sombong, gak boleh sombong terus. Sebab
kita ini perwakilannya Kristus. Yesus rendah hati, kita juga harus rendah hati. Amin. Haleluya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohon kita baik, pastikan buah kita juga baik. Amin. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, kita anak Allah, buah yang ada dalam hidup kita juga harus sesuai dengan Kristus. Amin. Karakter kita juga harus sesuai dengan Kristus. Tapi butuh proses, amin. Butuh proses, gak gampang, gak mudah. Ketika kita minta, Tuhan aku pengen sabar. Ujiannya ketidaksabaran. Tuhan jadikan aku menjadi orang rendah hati. Ujiannya kesombongan. Tuhan aku mau jadi orang yang setia. Ujiannya ketidaksetiaan. Disitulah apakah kita bisa keluar menjadi orang-orang yang tetap berkomitmen, ya, tetap menghasilkan buah yang baik sekalipun di tengah-tengah hal yang tidak baik. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika kita mengeluarkan buah yang tidak baik, kita akan ditebang, ya. Kita akan dibuang oleh Tuhan. Sia-sia kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mau, yuk kita mau bertumbuh di dalam perbuatan baik. Amin. Kepada siapa? Kepada semua orang. Sebagai istri perbuatan baik kepada suami, kepada anak. Sebagai suami perbuatan baik kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga. Ya, kepada rekan-rekan sepelayanan, kepada teman-teman kita. Teman-teman bisnis kita. Kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik harus selalu bertumbuh, ya, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow. Tuhan menghendaki kita mengalami pertumbuhan dalam kasih karunia, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Berbicara kasih karunia. Saudara, kasih karunia adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerjakan. Tetapi kita dimampukan oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Amin. Kita diselamatkan juga kasih karunia. Kita tidak akan pernah bisa selamat dengan cara kita sendiri. Sekalipun kita sudah berbuat baik, kita tidak akan pernah bisa mencapai keselamatan itu. Karena terlalu mahal. Kita tidak bisa dengan usaha kita. Kita tidak akan pernah bisa selamat. Karena terlalu mahal. Oleh karena itu Tuhan kasih karunia pada kita. Tuhan berikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Bukan karena murahan. Tetapi karena kita tidak sanggup. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, ya, kita penuh dengan peperangan. Bangun pagi pun sudah peperangan, benar enggak? Benar enggak? Bangun pagi udah peperangan nih. Kita harus terus berdoa, kalau enggak kita kalah dengan dunia ini. Itu peperangan juga saudara. Mau ibadah pun peperangan, benar enggak? Siapa yang tanpa peperangan datang kepada Tuhan? Semua butuh peperangan ya. Kita bisa menang atas peperangan itu. Karena Tuhan yang memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam peperangan kita bisa menang. Amin. Kita bisa menang. Mungkin kita berpikir gak mungkin saya menang, Bu. Gak mungkin aku bisa melewati masalah ini. Gak mungkin aku bisa keluar dari masalah ini. Gak mungkin aku bisa mengampuni. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin usahaku semakin baik. Hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan dunia semakin tidak menentu. Tapi percaya ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Bahkan jaminan bagi setiap kita. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai dong bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Seperti pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara percaya kita lebih dari pemenang? Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang bagaimana, Bu? Pengenalan akan Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kalau dulu kita percaya Yesus, kita hanya tahu sebatas, oh Yesus itu penyembuh. Mungkin waktu itu tidak salah, ya kan? Tetapi bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin lebih lagi mengenalkan Dia. Amin. Kalau dulunya hanya mengenal Dia sebagai penyembuh, harus bertumbuh dong. Ya, Dia tidak hanya penyembuh, Dia Allah Jehovah Jireh, Dia panji keselamatan, Dia Allah yang mencukupkan, Dia Allah yang luar biasa. Bahkan Dia Allah yang sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya, amin. Haleluya. Mungkin tokomu hari ini sepi. Perkatakan bahwa Yesus ada di dalam hidupku. Tuhan yang akan memberkati aku. Amin. Jangan pernah takut, saudara. Andalkan Dia. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Yaitu dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Baca firman. Sebab dengan kita membaca firman, janji-janji Tuhan Dia berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman. Amin. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, penuh dengan janji-janji Tuhan. Amin. Kalau kita lemah, katakan, oleh bilurnya saya sudah disembuhkan. Amin. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika ada iblis yang mengganggu, kuasa iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Kita bisa perkatakan firman kalau kita tahu firman. Jangan sampai kita tidak tahu firman sehingga kita menjadi bulan-bulanan oleh iblis. Mari saudara, kita mau bertumbuh terus di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Wow,
Tuhan luar biasa, amin. Supaya kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Jadi jangan hanya berpuas punya iman. Amin. Harus ditambahkan kebajikan, harus ditambahkan pengetahuan, harus ditambahkan dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Amin. Saudara siap? Amin. Tegang ya? Apa ngantuk ini? Haleluya. Saudara, Tuhan katakan ketika kita memiliki semua ini, kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki semua ini, dikatakan kita menjadi buta dan picik. Kita lupa kita siapa gitu kan. Kita yang harusnya nggak bisa diselamatkan. Tapi kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu mari biarlah hari ini kita mau lebih lagi belajar ya. Bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Haleluya. Saya bacakan ayat bacaan Ibrani 11. Semua sudah hafal ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman akan kuat ya kalau kita menghadapi tantangan. Ya kan? Kita butuh iman yang kuat. Misalkan iman untuk sembuh. Gak mungkin dong kalau gak sakit minta sembuh. Ya. Jadi untuk iman itu menjadi kuat. Iman itu bertumbuh. Kita harus mengalami masalah. Amin. Wow, pelan. Untuk iman kita bertumbuh, kita butuh proses. Amin. Wow, butuh proses. Haleluya. Gak mungkin kita mengalami mujizat kalau kita tidak ada dalam masalah. Ya, kita butuh iman kesembuhan kalau kita sakit. Kita butuh iman kita bertumbuh dalam hal keuangan kalau kita mengalami masalah dalam keuangan. Kita butuh iman dalam pemulihan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi saudara jangan pernah kita anti dengan masalah. Amin. Setuju? Haleluya. Siap-siap menghadapi proses. Haleluya. Haleluya. Siap-siap menghadapi proses. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman ini sangat penting. Iman sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, iman sangat penting. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Kita doa, tapi hanya doa tanpa iman sia-sia. Artinya apa? Ketika kita doa ya percayakan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan. Jangan Tuhan masa bisa ya Tuhan tolong aku. Berarti kita gak punya iman. Amin. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah kita ragukan. Sebab firman Tuhan katakan kalau orang yang ragu-ragu. Dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban atas apa yang didoakan. Apa yang hari ini menjadi masalah saudara. Tetap punya iman kepada Dia. Dia Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Amin. Apa yang gak mungkin bagi kita. Sangat mungkin bagi Dia. Amin. Berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya. Yuk kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, iman akan semakin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh ketika ada di dalam masalah. Ketika kita mengalami persoalan. Ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakkan. Ya. Banyak orang kan ingin imannya bertumbuh, tapi Tuhan, tapi aku gak mau susah. Aku mau imanku bertumbuh, tapi aku gak mau menghadapi masalah.
Aku nggak mau mengalami persoalan. Wow, saudara, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Ya, banyak orang ingin imannya bertumbuh tapi maunya ada di zona nyaman. Semua running well, semua baik-baik saja, berjalan mulus semua. Saudara, iman kita tidak akan bertumbuh. Untuk iman kita bisa bertumbuh, kita harus mengalami proses, amin. Proses yang akan membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat, semakin tidak tergoyahkan, semakin luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa Allah turut bekerja, bukan dalam hal yang baik saja. Amin. Dikatakan dalam segala sesuatu. Bisa saja sesuatu itu tidak baik, tapi percaya kalau diizinkan Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Kalau hal yang tidak baik Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percaya ada rencana Tuhan yang besar. Yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus percaya ya. Bahwa Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita. Ini janji Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, betapa kita bersyukur menjadi milik kepunyaannya, amin. Apapun yang Tuhan izinkan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita walau sedetik pun. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Amin saudara. Rambut kita jatuh pun Tuhan izinkan. Amin. Apalagi kita menghadapi masalah. Percaya semua itu seizin Tuhan. Untuk membentuk hidup kita. Semakin hari semakin berkenan. Semakin berkenan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dan sebagai yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita berdampak? Kehidupan kita yang kecil, tapi kita bisa memberikan pengaruh yang besar, memberikan dampak yang besar kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia ini. Yang keempat, bertumbuh di dalam segala hal. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Wow, Tuhan menghendaki kita, yuk kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia, ke arah Kristus. Berarti apa yang kita lakukan, fokus kita hanya Yesus, amin. Fokus kita Yesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Yesuslah center kehidupan kita. Yesuslah pusat hidup kita. Yesuslah fokus kita, amin. Melakukan segala sesuatu fokusnya karena mau menyenangkan Tuhan. Amin. Fokusnya menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Kalau fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Bertumbuh di dalam segala hal artinya kita harus bertumbuh secara maksimal. Ya, dan sepenuhnya agar dapat bertumbuh secara maksimal di dalam Tuhan. Kita harus terus berfokus
kepada hal-hal yang rohani, ya. Bukan hanya hal-hal yang jasmani, tapi yang Tuhan kehendaki lebih lagi fokus kepada hal-hal yang rohani. Karena kita ada di dunia ini hanya sementara, amin. Kita hanya ibaratnya mampir ngombe. Mampir ngombe itu sebentar saja, saudara. Oleh karena itu Tuhan kehendaki, yuk kita mau berfokus kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya. Kita mau hidup kita menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Amin. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama. Amin. Kalau kita terus melakukan hal yang sama, ya kita bodoh, iya kan? Tuhan kehendaki kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini tentunya. Mari kita semua terus bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya menuntun kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Hari lepas hari. Ya, mari biarlah hari ini supaya hidup kita bisa berdampak. Dan kita bisa dinikmati orang lain. Buah kita bisa dinikmati oleh orang lain. Yang pertama bertumbuh di dalam hal perbuatan baik. Yang kedua bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya undang para imam musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kami bersyukur Engkau menerima kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau menetapkan kami. Sekalipun mungkin kami kecil bagi dunia ini. Tapi kami mau berdampak Tuhan. Melalui hidup kami mau berdampak. Kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan Engkau kami. sumber kekuatan. Engkau sumber pengharapan kami. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan Engkau kami. sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari saudara renungkan sebentar firman Tuhan. Mungkin hidup kita kecil. Mungkin kita dianggap sepele. Mungkin kita tidak berarti apa-apa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, kepada Tuhan yang benar, apa yang kecil ini Tuhan sanggup pakai hidup kita menjadi luar biasa.
Apa yang kecil bagi dunia ini, Tuhan sanggup membuat kita menjadi berdampak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Kami mau Tuhan. Kami yang kecil. Seperti biji sesawi. Ketika dia mati, dia akan bertumbuh. Bahkan pohon ini akan bertumbuh semakin besar. Dan pohon ini menjadi berarti, berguna bagi burung-burung. Begitupun dengan kehidupan kami. Kami yang kecil, mungkin iman kami masih kecil. Tapi kami mau Tuhan mati. Mati atas kedagingan kami. Mati atas keegoisan kami. Mati atas kesombongan kami. Mati akan hawa nafsu kami. Ketika kami mau mati terhadap hal yang tidak baik, kami akan bertumbuh. Kami akan bertumbuh. Kami akan menjadi berkat. Melalui hidup kami, banyak orang, mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kami Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, Tuhan pakai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bertumbuh di dalam perbuatan baik. Kami mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau. Kami mau bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Dan kami mau bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kami menyadari kami tidak mampu, kemampuan kami terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Roh Kudus yang akan terus membantu kami, yang akan terus menolong kami. Sehingga kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami Tuhan, kami bisa menang. Kami keluar sebagai pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang beserta dengan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, bila firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan kami mau menyimpan dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu hal yang terpenting. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kami Rock Bondowoso segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Priscilla Eri Lipi yaitu Ibu Gembala yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Oke, saatnya kita untuk memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Persembahan ada 2 amplop, yaitu persembahan umum, amplop merah, dan persembahan biru, amplop biru, yaitu persembahan diakonia. Untuk itu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan amplop ini, kita berdoa bersama. Hamba bersyukur dan mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa Kristus Yesus, di mana Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami akan menabur buat pekerjaan gerejamu ini. Kiranya Tuhan taburan ini boleh menjadi manfaat buat gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Silakan.
semua hidupku. Sungguh alangkah baiknya, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidupku seperti minyak di kepala Harun, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti Mari saudara kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita ya, amin. Sebab kesanalah harga berkat-berkat dicurahkan, amin. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari semuanya tepuk tangan umat Tuhan, hidup dalam kesatuan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, sungguh alangkah baiknya, amin. Sungguh alangkah ya, haleluya, semangat. Sungguh alangkah, amin. Bila saudara hidup rukun, haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak semuanya, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah, amin. Ayo saling memberkati saudara, berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya, haleluya, mengalir ke bukit Sion, amin. Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selalu serta memberikan, amin, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita panggilkan anak-anak. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus membela. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, aku pahlawan kecil. Wow. Anak-anak sukacita semuanya loh. Ayo orang tua sukacita dong. Ayo Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, katakan aku pahlawan, amin. Yesus panggil Tuhan. Mohon pada orang tua atau perwakilan mendampingi mereka semua. Sekali lagi, aku pahlawan, Yesus. Ayo perwalian orang tua atau tantenya. Siapakah lawanku? Tidak ada. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari arahkan
menyerahkan tangan kita kepada generasi kita. Buat orang tua, mari perkatakan sesuatu yang baik buat anak-anak kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan bagi kami. Untuk kami diberi kepercayaan untuk mendidik mereka. Biar kami mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Tuhan, Kau yang terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami terus berkatakan Tuhan, Kau akan memakai anak-anak kami dengan luar biasa. Saat ini Tuhan, mereka sedang dipersiapkan Tuhan menjadi generasi yang luar biasa. Mereka akan menjadi dampak, mereka akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kasih karunia-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru-guru mereka. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati orang tua Tuhan, berkati saudara-saudara mereka, berkati pekerjaan orang tua, apa yang mereka kerjakan di dalam kebenaran-Mu. Dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Berkati anak-anak kami dalam pergaulannya. Tuhan jagai mereka, Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Tuhan yang menaungi mereka, Tuhan yang membentengi mereka. Darah-Mu yang menguasai mereka, darah-Mu yang membentengi hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seperti minyak di kepala harum yang kejanggut tercurah. Ayo semuanya. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab sinilah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan. Sekali katakan seperti minyak. Haleluya. Seperti minyak di Kepala harum yang kejanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bumi mengalir ke bukit. Kesinilah seperti sinilah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan hari ini? Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya menyapa bagi yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Siapa ini saya bacakan ya. Ko Edi Kurniawan. Selamat datang Ko Edi. Oke. Coba teman-teman yang berdekatan bisa dikasih salam dong. Ya. Yang selanjutnya Bapak Judi Arjanto. Selamat datang. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Next time ke depan bisa bersama-sama kembali ya. Untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin teman-teman bisa kasih renungan aja ya. Renungan di belakang. Oke. Ya. Oke, habis. Oh, habis. Oke. Ya wis, nanti saya ini. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami diberkati hari ini dengan hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami Tuhan, kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam kami bermasyarakat, di dalam kami berusaha. Tuhan Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, pulanglah dan bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.